Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inawati dengan NPM 214117172 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Next. Yang pertama, ada kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat aturan nilai dan pedoman perilaku yang ditetapkan untuk membimbing individu dalam menggunakan teknologi informasi dengan etika dan tanggung jawab. Next. Tujuan utama: mengarahkan pengembangan profesional dalam banyak profesi. Kode etik membantu mengarahkan pengembangan profesional dan pemeliharaan standar etika yang tinggi. Ada beberapa tujuan dari adanya kode etis, yaitu 1. Memberikan pedoman perilaku. Kode etik memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu profesi atau organisasi. 2. Melindungi hak dan kepentingan. Kode etik dapat membantu melindungi hak, kepentingan, dan privasi individu atau kelompok yang terlibat. Mereka dapat menetapkan batasan-batasan melindungi orang dari penyalahgunaan atau eksploitasi. 3. Menghindari konflik kepentingan. Kode etik dapat membantu individu mengenali dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam situasi tertentu. Next. Mematuhi kode etik adalah suatu kewajiban etis yang membantu menjaga integritas, moralitas, dan tanggung jawab dalam berbagai bidang kehidupan. Ada beberapa contoh kelompok atau individu yang biasanya diharapkan untuk mematuhi kode etik, yaitu ada profesional dalam bidang tertentu. Yang pertama, profesi seperti dokter, pengacara, insinyur, akuntan, psikolog, dan banyak lainnya memiliki kode etik yang harus diikuti oleh anggota profesi tersebut. Yang kedua, ada pekerja dalam organisasi bisnis, seperti karyawan dan pemimpin perusahaan. Diharapkan untuk mengikuti kode etik yang ditetapkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu ada mahasiswa. Mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi mungkin diharapkan untuk mengikuti kode etik akademik yang mencakup aturan tentang penipuan akademik dan perilaku etis dalam penelitian. Kode etik dalam dunia teknologi informasi sangat penting karena teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, bisnis, dan individu. Kode etik membantu mengatur perilaku dalam bidang. Next. Yang kedua ada resiko dampak negatif. Kode etik dalam teknologi informasi dirancang untuk mencegah atau mengatasi berbagai risiko dalam dampak negatif tersebut. Mematuhi kode etik adalah kunci untuk menjadi integritas, moralitas, dan tanggung jawab dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Yang ketiga ada peran kode etik. Peran kode etik pengguna informasi teknologi dapat memitigasi risiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya dengan memberikan pedoman dan kerangka kerja yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dalam penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh konkret bagaimana kode etik dapat membantu mengurangi risiko dan konsekuensi negatif. Yang pertama ada privasi dan keamanan data. Contoh, sebuah kode etik dapat mendorong praktik penggunaan yang aman dan etis dalam pengelolaan dan penyimpanan data pribadi. Ini bisa termasuk ketentuan untuk enskripsi data, pembatasan akses yang ketat, dan pemusnahan yang aman dari data yang sudah tidak diperlukan keamanan informasi yang lemah. Yang kedua ada ketidakpercayaan atau kerugian keuangan dan ekonomi. Contohnya, kode etik yang kuat dalam bisnis teknologi dapat mengharuskan perusahaan untuk berinvestasi dalam perlindungan keamanan siber dan menghindari praktik bisnis yang merugikan pelanggan. Dengan mematuhi kode etik yang relevan, pengguna teknologi informasi, profesional TI, dan organisasi dapat mengurangi risiko
dan konsekuensi negatif, menjaga keadilan, integritas, dan etika dalam dunia teknologi, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Next. Yang keempat ada contoh kasus. Pada tahun 2018 terungkap bahwa perusahaan analitik data Cambridge Analytica telah mengakses data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka. Dalam kasus ini, kode etik pengguna informasi teknologi menjadi relevan dan beberapa aspek. Privasi dan keamanan data. Pelanggaran data Cambridge Analytica merupakan pelanggaran privasi data yang serius. Jika praktek-praktek ini telah patuh pada kode etik, mereka tidak akan terlibat dalam pengumpulan data yang melanggar privasi. Lalu ada kepatuhan hukum. Pelanggaran tersebut melibatkan banyak pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hak privasi dan hak cipta. Kode etik dapat membantu mereka untuk mematuhi hukum dan penggunaan data. Lalu ada ketidakpercayaan masyarakat. Kasus ini merusak kepercayaan masyarakat pada Facebook dan praktik pengumpulan data oleh perusahaan teknologi. Jika ada kepatuhan pada kode etik, kepercayaan masyarakat mungkin tidak terluka seberat ini. Next. Yang kelima ada manfaat kode etik. Secara keseluruhan, mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memiliki manfaat yang signifikan bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara lebih luas, menciptakan lingkungan yang lebih etis dan aman. Ternyata dalam penggunaan teknologi informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.